Pernah nggak kalian main bungee jumping? 下去之后手打开，知道吧？ Atau pernah nggak kalian melihat truk yang mengalami remblong dan melewati runway track ramp? Atau pernah nggak kalian menghitung jumlah kalori yang dihasilkan dari makanan yang telah kalian konsumsi? Bungee jumping, runway track ramp dan kalori pada makanan adalah contoh aplikasi usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa ya keterkaitannya dengan konsep usaha dan energi? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Usaha terjadi ketika energi dipindahkan dari suatu sistem ke sistem yang lainnya. Untuk menghitung besarnya usaha, kita bisa menggunakan rumus berikut ini. Rumus itu berlaku ketika gaya yang diberikan pada benda datar. Lain lagi jika gaya yang diberikan memiliki sudut atau miring. Sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ada berbagai macam energi yang kita kenal yaitu sebagai berikut. Energi kinetik, potensial, mekanik, potensial pegas. Lalu apa hubungan antara usaha dan energi? Usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda, baik perubahan energi kinetik maupun energi potensial. Secara matematis, hubungan antara usaha dan energi dirumuskan sebagai berikut. Lalu bagaimana dengan energi mekanik? Apa itu energi mekanik? Energi mekanik adalah energi hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Besarnya energi benda selalu tetap selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis, energi mekanik dapat dirumuskan sebagai berikut. Ada satu lagi besaran yang berkaitan dengan usaha dan energi, yaitu daya. Daya adalah kecepatan untuk melakukan usaha. Istilah lain daya adalah usaha yang dilakukan setiap sekon. Secara matematis, daya dirumuskan sebagai berikut. Sebuah benda dengan massa sama dengan 4 kg ditarik dengan gaya 80 Newton. Perhatikan di gambar F 80 Newton, tetapi membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Usaha yang dilakukan gaya tersebut untuk memindahkan benda sejauh 5 meter adalah seperti rumus yang sudah kita bahas sebelumnya. Jika ada F yang membentuk sudut terhadap sumbu X, maka F ini harus kita uraikan terlebih dulu ke arah sumbu X. Ini menjadi F kali cos alfa. Sehingga rumus usahanya adalah W sama dengan F cos alfa dikali S. Kita masukkan nilainya. Nilai F adalah 80. Kemudian cos alfa, kita lihat alfanya adalah 60. Maka cos alfa adalah cos 60, sementara cos 60 nilainya adalah setengah. Sehingga nilai setengah ini kita masukkan di sini. Jadi 80 dikali setengah, dikali S, S adalah perpindahannya sejauh 5 meter, jadi dikali 5. Ini sama dengan 80 kali setengah adalah 40, 40 kali 5 adalah 200, sehingga pilihan kita adalah yang D. Ini dia. Kita lanjut ke soal 2. Untuk memindahkan benda sejauh 10 meter, gaya F melakukan usaha 250 Joule. Besar gaya F adalah, perhatikan di sini bahwa gaya F membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Kemudian perpindahannya adalah 10 meter. Jadi di sini W sama dengan 250 Joule. Kemudian perpindahannya atau S sama dengan 10 meter. Kemudian F karena membentuk sudut 60 terhadap sumbu X, maka F ini harus kita uraikan ke arah sumbu X. Ini menjadi F cos 60. Sehingga rumus usahanya adalah
W sama dengan F cos 60 dikali S. Kita diminta untuk mencari nilai gaya atau nilai F. F-nya sama dengan berapa? Kita masukkan angkanya, nilai W adalah 250. Sama dengan F adalah nilai yang kita cari. Kemudian cos 60 nilainya adalah setengah. S nilainya adalah 10. Perhatikan di sini setengah kali 10 bisa kita sederhanakan menjadi, kita coret-coret menjadi 5. Sehingga F sama dengan 250 per 5 ya, 5 kita pindah menjadi ke bawah. Jadi 250 per 5 atau sama dengan 50 Newton. Inilah hasilnya, sehingga pilihan kita adalah yang D. Ini dia. Kita lanjut ke soal 3. Benda seberat 10 Newton berada pada bidang miring yang licin dengan sudut kemiringan 30 derajat. Ini gambarnya. Benda pada bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat. Bila benda meluncur sejauh 1 meter, benda meluncur ke bawah sejauh 1 meter, maka usaha yang dilakukan gaya berat adalah, perhatikan di sini gaya beratnya sebesar 10 Newton, jadi W sama dengan 10 Newton. Kemudian benda berpindah sejauh 1 meter, di sini S sama dengan 1 meter. Perhatikan pada benda ini bahwa W berarah lurus ke bawah. Ini adalah W. W ini kita uraikan ke sini menjadi W sin alfa. Alfanya adalah 30. Jadi W sin 30. Jadi yang menggerakkan benda ke bawah searah dengan bidang miring adalah W sin 30. Maka di sini usaha yang dilakukan W besar ya, usaha itu sama dengan W sin 30 dikali S. Kita masukkan nilainya. Nilai W adalah 10. Sementara sin 30, kita tahu bahwa sin 30 nilainya adalah setengah. Kita masukkan ke sini, 10 kali setengah kali S. S adalah perpindahannya, yaitu 1 meter. Masuk 1 meter. Sehingga sama dengan 10 kali setengah kali 1 adalah 5 Joule. Ini hasilnya. Sehingga pilihan kita adalah yang A. Ini dia. Kita lanjut ke soal 4. Sebuah balok bermassa 10 kg, jadi massa sama dengan 10 kg, didorong dari dasar bidang miring yang panjangnya 5 meter, dan puncak bidang miring berada 3 meter di atas tanah. Ini ketinggiannya 3 meter, kemudian jarak tempuh lintasan benda adalah 5 meter. Jadi S sama dengan 5 meter. Maka usaha yang dilakukan untuk mendorong balok sampai puncak adalah, kita diminta untuk mencari W sama dengan berapa. Perhatikan pada benda ini ada gaya berat ke bawah sebesar W, yang nilainya adalah mg. W ini kita uraikan ke sini, menjadi W sin. Ini adalah W sin alfa, sudut ini alfa. Maka untuk mendorong benda ini sampai ke puncak, menempuh jarak 5 meter, usaha yang dilakukan adalah W sin alfa dikali S. Tetapi nilainya minus, ya, karena arahnya ini ke bawah, tetapi kita mendorongnya ke atas. Kita masukkan nilainya. Perhatikan bahwa W sama dengan M kali G. Sementara sin alfa nilainya adalah, sin adalah depan per miring, depan adalah 3, miring adalah 5, sehingga sin alfa adalah 3 per 5. Atau sama dengan 0,6. Kita masukkan ke sini nilainya, minus W adalah M kali G, kali sin alfa, kali S. Sama dengan minus, M adalah 10, G adalah gravitasi, nilainya 10 juga, sin alfa nilainya 0,6, sementara S nilainya adalah 5 meter. Sama dengan 10 kali 10 adalah 100, 100 kali 0,6 adalah 60, 60 kali 5 adalah 300. Jadi nilainya adalah minus 300 Joule. Ini hasilnya, sehingga pilihan kita adalah yang A. Ini dia. Demikian adik-adik pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Pembahasan tentang energi dan daya akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Sebuah lampu yang masanya 500 gram digantungkan di atas meja seperti pada gambar. Ini gambarnya. Energi potensial lampu terhadap meja adalah, kita lihat di sini bahwa massa sama dengan 500 gram. Satuan ini harus kita ubah dulu ke dalam kilogram, sehingga ini sama dengan 0,5 kilogram. Kemudian percepatan gravitasi, ini adalah konstanta yang nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita lihat ketinggiannya. Tinggi meja adalah 1 meter, tinggi lampu adalah 3 meter. Pertanyaannya adalah energi potensial lampu terhadap meja. Jadi dibandingkannya terhadap meja, bukan terhadap permukaan tanah. Sehingga delta H-nya yang berlaku yang ini. Delta H ini adalah 3-1 atau 2 meter. Sehingga EP sama dengan M kali G kali delta H. Kita masukkan angkanya, M adalah 0,5, G-nya adalah 10, delta H-nya adalah 2. 0,5 kali 10 kali 2 hasilnya adalah 10, satunya adalah joule. Ini dia hasilnya, sehingga pilihan kita adalah yang B. Ini dia. Kita lanjut ke soal 2. Sebuah benda dengan massa 2 kg dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 40 meter per sekon. Tentukan besarnya energi kinetik saat ketinggian benda mencapai 20 meter. Jadi di sini massa sama dengan 2 kg. Benda dilemparkan dari permukaan tanah, ini permukaan tanah, dilemparkan ke atas, V-nya sama dengan 40 meter per sekon, sampai mencapai ketinggian H-nya sama dengan 20 meter. Anggaplah titik awal ini adalah titik 1, kemudian titik ini adalah titik 2, maka V-nya ini adalah V1, ini adalah H2. Di permukaan tanah ini, karena dia di atas permukaan tanah, maka H1-nya sama dengan 0. Kita diminta untuk mencari energi kinetik pada ketinggian 20 meter ini. Atau kita mencari EK2 ini sama dengan berapa? Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu EM1 sama dengan EM2. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik adalah EP ditambah EK, sehingga EM1 adalah EP1 ditambah EK1. Sementara EM2 adalah EP2 ditambah EK2. Kita ingat rumus EP dan EK di sini, bahwa EP sama dengan M kali G kali H. Sementara EK sama dengan setengah MV kuadrat. Perhatikan di titik 1, H1 sama dengan 0, sehingga kalau kita masukkan untuk H1 sama dengan 0, maka EP1 sama dengan MGH1 atau M kali G kali 0, sehingga EP1 sama dengan 0. Maka EP1 ini bisa kita coret, nilainya adalah 0. Sehingga EK2 yang ini, maka EK2 sama dengan, pindahkan EP2 ke kiri menjadi EK1 minus EP2. Maka EK2 sama dengan, EK1 adalah setengah MV1 kuadrat, sementara EP2 adalah M kali G kali H2. Kita masukkan angkanya sama dengan setengah, M-nya adalah 2, V1 adalah 40, sehingga ini adalah 40 kuadrat, minus M-nya 2, G-nya 10, H2-nya adalah 20. Ini sama dengan setengah kali 2 adalah 1, kali 40 kuadrat adalah 1600, minus 2 kali 10 kali 20 adalah 400. Nilainya adalah 1200 joule. Ini hasil akhirnya. Lanjut ke soal 3. Suatu partikel dengan massa 1 kg didorong dari permukaan meja hingga kecepatan pada saat lepas dari bibir meja sebesar 2 meter per sekon. Energi mekanik partikel pada saat ketinggiannya dari tanah
1 meter adalah, jadi di sini ada benda yang masanya M sama dengan 1 kg didorong dari permukaan meja dengan kecepatan 2 meter per sekon. Ini ada V yang nilainya 2 meter per sekon. Kemudian kita ditanya energi mekanik pada saat ketinggiannya 1 meter. Jadi kita ditanya energi mekanik pada titik ini. Energi mekanik di sini sama dengan berapa? Kita misalkan titik ini kita sebut titik 1. Titik ini adalah titik 2. Sehingga V ini adalah V1. Kemudian H ini, H meja adalah H1. Jadi H1 sama dengan 2 meter. Kemudian pada titik 2 ini, H2 adalah 1 meter. Kita akan mencari berapa energi mekanik di titik 2 atau EM2 ini sama dengan berapa. Kita tahu bahwa EM sama dengan EP ditambah EK. Sementara EP adalah M kali G kali H dan EK adalah setengah MV kuadrat. Pada titik 2, kita tahu H2 adalah 1 meter. Tetapi kita tidak punya data berapa V2. Sementara pada titik 1, kita punya V1, kita juga punya H1, sehingga datanya lebih lengkap. Nah, karena sifat energi mekanik itu konstan, EM2 akan sama dengan EM1. Sehingga untuk mencari EM2, kita cukup mencari EM di titik 1 atau EM1 ini. Sehingga ini adalah EM1. EM1 adalah EP1 ditambah EK1. Sehingga ini adalah MGH1 dan setengah MV1 kuadrat. Jadi sama dengan M-nya adalah 1 kg, 1, G adalah 10, H1 adalah 2, ditambah setengah M-nya 1, V1 adalah 2, ini jadi 2 kuadrat. Ini sama dengan 1 kali 10 kali 2 adalah 20, ditambah setengah kali 2 kuadrat adalah 2, maka ini sama dengan 22 Joule. Jadi nilai EM1 sama dengan 22 Joule. Karena EM2 sama dengan EM1, maka EM2 juga sama dengan 22 Joule. Inilah hasilnya, sehingga pilihan kita adalah yang D. Ini dia. Demikian. Seseorang bermasa 50 kg memanjat sebuah pohon setinggi 4 meter. Untuk mencapai ketinggian tersebut diperlukan waktu 8 detik. Maka daya yang dibutuhkan adalah, jadi di sini diketahui M sama dengan 50 kg. Ini massa. Kemudian pohonnya setinggi 4 meter. Ini artinya H sama dengan 4 meter. Kemudian diperlukan waktu 8 detik. Ini T sama dengan 8 detik. Ditanya adalah daya atau P sama dengan berapa? Langsung saja ke rumus bahwa P sama dengan M kali G kali delta H per T. Kita masukkan angkanya. M sama dengan 50. G adalah percepatan gravitasi konstanta. Nilainya adalah 10. Delta H adalah 4 meter. Masukkan 4 per waktu. T-nya adalah 8. Ini bisa kita coret-coret. 4 sama 8 coret menjadi 2. 50 kali 10 adalah 500. 500 per 2 adalah 250. Satuan daya adalah watt. Ini jawaban akhirnya, jadi P sama dengan 250 watt. Jadi jawaban kita adalah yang C. Ini dia. Kita lanjut ke soal 2. Seseorang yang bermasa 60 kg menaiki tangga yang tingginya 15 meter dalam waktu 2 menit. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka daya yang dikeluarkan orang itu adalah, jadi di sini diketahui massa sama dengan 60 kg. Ini massa. Kemudian tinggi sama dengan 15 meter. Maka H sama dengan 15 meter. Kemudian waktu 2 menit. Maka T sama dengan 2 menit. Ini tentu harus kita ubah ke dalam sekon. Ini sama dengan 2 kali 60 adalah 120 sekon.
Kita diminta mencari daya atau P sama dengan berapa. Kita langsung masukkan rumusnya saja. P sama dengan M kali G kali delta H per T. Masukkan angkanya, M adalah 60, G adalah 10, delta H adalah 15 per 120, T-nya 120. Kita main coret-coret, 60 sama 120 kita coret menjadi angka 2 di bawah. Ini sama dengan 150 bagi 2 adalah 75 watt. Ini jawaban akhirnya. Sehingga pilihan kita adalah yang A. Ini dia.